channel kami. Video ini berisikan narasi pengajaran Alkitab dan renungan firman Tuhan. Bagi yang menyukai, silakan melanjutkan menonton video ini. Jika tidak, silakan segera tutup. Tuhan memberkati. Dalam kesempatan ini, saya mengetengahkan kepada kita sebuah tema pengajaran, yaitu ingatlah selalu salib Yesus. Mari kita bicarakan ayat yang luar biasa ini, yang saya ambil di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bila ayat ini tidak ditafsirkan dengan benar, maka kita akan kesulitan untuk memahami arti bagian pertama dari ayat tersebut. Dia, yaitu Yesus yang tidak mengenal dosa, yaitu tidak berdosa, telah dibuatnya dijadikan Allah Bapa berdosa karena kita, yaitu manusia. Bagian pertama ayat tersebut berbicara tentang dua pribadi, yaitu Yesus dan Allah Bapa. Yesus dijadikan berdosa oleh Allah Bapa. Tujuan Yesus dijadikan berdosa adalah karena manusia. Saya ingin menjelaskan bagian perkataan Yesus dijadikan berdosa oleh Allah Bapa. Dua pribadi yang kita kenal ini adalah pribadi-pribadi kealahan. Yesus adalah Allah yang kudus, Bapa adalah Allah yang kudus. Maka adalah sangat tidak mungkin Bapa menyuruh Yesus berbuat dosa. Maksudnya karena dikatakan dijadikan berdosa, atau adalah sangat tidak mungkin Bapa menganggap Yesus sebagai orang berdosa. Karena dosa bukan karakter Allah, maka dosa bukan merupakan bagian dari rencana Allah. Maka kita mengerti bahwa Paulus tidak sedang mengatakan bahwa oleh karena manusia, pada akhirnya Yesus jatuh ke dalam dosa, supaya bisa menjadi sama dengan manusia berdosa. Lalu apa maksudnya Paulus berkata bahwa Yesus dijadikan berdosa oleh Allah Bapa? Jawabannya begini. Yesus dijadikan korban penebus dosa oleh Bapa. Yesus adalah orang berdosa, maka kematian Yesus itu adalah kematian yang adil. Orang berdosa harus mati karena dosanya. Bila Yesus adalah orang berdosa, maka sangat wajar Yesus mati karena dosa. Tetapi Yesus bukan manusia berdosa. Yesus tanpa dosa dan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Maka kematian Yesus menjadi kematian untuk menebus dosa. Menebus dosa siapa? Menebus dosa semua manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, yaitu di masa lalu, di masa kini, dan di masa yang akan datang. Bila Yesus menjadi korban penebusan dosa, maka kematian Yesus adalah kematian pengganti. Seharusnya yang mati adalah manusia berdosa, supaya dia bebas dari dosa. Tetapi Yesus mati di kayu salib untuk semua dosa yang pernah ada. Saya pernah mengutarakan ini dalam judul Lest We Forget. Nah, istilah kambing hitam sebenarnya muncul dari Alkitab di dalam hukum Taurat. Kambing dipakai sebagai korban pengganti. Teknisnya seperti ini. Imam harus mengambil dua kambing. Salah satu kambing harus dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dan kambing lainnya dibiarkan tetap hidup. Tangan imam harus diletakkan ke atas kepala kambing hidup itu dan mengakui segala dosa dan kesalahan bangsa Israel di atas kepala kambing itu. Lalu kambing itu dilepaskan ke padang gurun. Maka kambing itu disebut scapegoat atau kambing hitam, karena kepada kambing telah ditimpakan segala kesalahan dan dosa orang lain. Saudara, bisa kita lihat di dalam Imamat pasal 26, ayat 21 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu, dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel, dan segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka, ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu, dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Ayat 22.
Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Nah, di dalam hukum Taurat atau di dalam aturan agama Yahudi, cara penebusan dosa seperti ini. Harus diambil 2 kambing. Satu kambing dipakai sebagai korban penghapus dosa, yaitu dibunuh sebagai penghapus dosa. Yang kedua, 1 kambing dilepaskan ke padang gurun sebagai korban pengganti, yaitu dosa manusia dianggap dipindahkan ke kambing itu. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, dia memenuhi kedua syarat tersebut. Pertama, Yesus adalah korban penghapus dosa, yaitu dijadikan berdosa karena kita. Yang kedua, Yesus adalah korban pengganti, yaitu Yesus menggantikan tempat kita yang seharusnya mati di salib karena dosa. Maka penjelasan Paulus bisa kita mengerti dengan baik, yaitu dijadikan berdosa maksudnya begini. Pertama, Yesus dianggap sebagai manusia berdosa, manusia pendosa, manusia pelanggar hukum karena kita yang berdosa. Yang kedua, Yesus menggantikan posisi kita yang berdosa. Kemudian kita melihat bagian kedua penjelasan Paulus dalam ayat yang sedang kita bahas. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Pertukaran di kayu salib terjadi seperti ini. Pertama, dosa kita diambil oleh Kristus. Yang kedua, kebenaran Kristus diberikan kepada kita. Di kayu salib, Yesus berkata, kita bisa lihat di dalam Matius pasal 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bisa kita juga lihat, Markus pasal 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada jam 3 petang saat Yesus di kayu salib, sebelum dia meninggal, dia telah berteriak dengan suara memilukan sekali. Seolah-olah Yesus mempertanyakan kuasa Allah. Tapi jangan kita salah memahami perkataan Yesus ini bahwa pertama, seolah-olah Allah tidak berkuasa menyelamatkan Yesus dari salib sehingga Yesus bertanya mengapa dia ditinggalkan Allah. Yang kedua, seolah-olah Allah diam dan membiarkan Yesus mati di tangan orang berdosa sehingga Yesus memanggil Allah untuk menolong dia. Yang ketiga, seolah-olah Allah tidak mampu mengeluarkan Yesus dari masalahnya sehingga Yesus mempertanyakan kedaulatan Allah. Ketika Yesus berteriak dengan keras sekali di kayu salib sebelum dia meninggal dan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti, pertama kita memiliki pengertian begini. Allah memang meninggalkan Yesus karena Yesus telah menjadi orang berdosa. Maksudnya dianggap berdosa saat mati di kayu salib. Allah yang kudus tidak bisa bersatu dengan dosa. Yang kedua, Allah meninggalkan Yesus karena Allah melihat Yesus sebagai orang berdosa. Dosa semua manusia dimanapun dan kapanpun dipindahkan kepada Yesus. Allah yang kudus tidak bisa melihat dosa. Dosa membuat Allah memalingkan mukanya. Pada saat yang sama ketika Allah memalingkan mukanya dari Yesus, maka Allah menghadapkan wajah kepada semua manusia yang telah mengalami kebenaran Yesus. Pertukaran di kayu salib adalah pertama, dosa ditransferkan kepada Yesus. Yang kedua, kebenaran ditransferkan kepada orang berdosa. Paulus berkata bahwa kita dibenarkan oleh Allah. Bagaimana caranya kita dibenarkan Allah? Kita tidak perlu melakukan apa-apa untuk mendapatkan kebenaran itu. Kita mengambil kebenaran itu melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 22, demikian firman Tuhan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Apa maksudnya kebenaran karena iman kepada Yesus? Pertama, apakah itu berarti seseorang percaya bahwa ada manusia Yesus di dalam sejarah? Yang kedua, apakah itu berarti seseorang percaya bahwa Yesus adalah sumber keselamatan imannya?
Yang ketiga, apakah itu berarti seseorang beriman kepada Yesus dalam ketaatannya? Sejak seseorang beriman kepada Yesus, maka di hadapan Allah, orang tersebut dibenarkan mengalami justification. Dibenarkan artinya Allah melihat kebenaran Yesus di dalam hidupmu. Kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Demikian bunyinya, sebab di dalam Dia Allah tetap memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Apa yang dilihat Allah setelah seorang beriman kepada Yesus? Allah melihat kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di kayu salib, Allah memalingkan mukanya dari Yesus karena Yesus dianggap sebagai orang berdosa. Maksudnya dosa ditransfer kepada Yesus. Yang kedua, Allah melihat kita sebagai orang kudus dan tak bercacat di hadapannya, yaitu kebenaran Yesus ditransfer kepada kita. Di sini kita lihat betapa besar berkat salib Yesus bagi orang percaya kepadanya. Setiap kali engkau berhadapan dengan kesulitan besar, ingatlah selalu akan salib Yesus yang sangat berkuasa itu. Di tengah-tengah dunia yang sedang goncang saat ini, pandanglah salib Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.